terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk ada dalam perjamuan kudus akhir tahun 2024. Dalam tema renungan saat ini, saya mengambil sebuah tema untuk kita renungkan, yaitu dipertemukan Kristus untuk saling melengkapi. Dipertemukan Kristus untuk saling melengkapi. Paulus dan Timotius bertemu karena Kristus. Paulus dan Timotius bertemu karena Injil, karena kabar baik yang mempersatukan mereka. Tetapi kemudian mereka akan berpisah karena Injil. Paulus berpisah dengan Timotius karena dia harus ada dalam penjara karena Injil. Paulus menjadi guru bagi Timotius. Paulus menjadi bapa rohani bagi Timotius. Karena generasi yang berbeda. Generasi yang berbeda. Paulus generasi yang terlebih dahulu atau generasi tua. Sedangkan Timotius dia adalah generasi muda. Oleh karena itu, tentunya secara pengalaman dalam pelayanan Rasul Paulus punya pengalaman. Otomatis Timotius yang muda ini pengalamannya belum cukup. Oleh karena itu perlu dibimbing, dituntun oleh seorang guru yang bernama Paulus. Kedua tokoh ini, Paulus dan Timotius, kita bertanya bahwa apakah mereka tidak berdosa? Tentu kedua tokoh ini dalam cerita Alkitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kedua tokoh yang diceritakan dalam bacaan ini kedua adalah orang yang berdosa. Kedua sosok ini adalah orang yang berdosa. Kenapa mereka adalah orang yang berdosa lalu kemudian Tuhan melayakkan mereka untuk ada dalam pelayanan Tuhan? Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk Paulus dan Timotius, dan saya dan bab mama, saudara-saudari yang terkasih. Mereka bertemu karena Injil, dan mereka bertemu untuk saling melengkapi. Paulus bukan menganggap diri bahwa dia sudah pengalaman dan dia terlebih dulu memberi diri untuk ada dalam pelayanan. Lalu dia mengabaikan Timotius yang baru atau yang muda. Atau Paulus menganggap remeh bahwa kamu tidak pengalaman, kamu masih muda dan belum bisa. Tidak demikian. Tetapi Paulus punya tanggung jawab yang cukup untuk membimbing Timotius, supaya mereka bisa bekerja bersama-sama menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kalau kita perhatikan bacaan kita di ayat 3 sampai dengan ayat 11, bacaan kita sebelumnya, menggambarkan dengan jelas bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak sehat.
Ada ajaran-ajaran sesat yang mengacaukan jemaat. Maka bagaimana caranya kita mengatasi ajaran-ajaran yang mengacaukan dan membingungkan jemaat? Tentunya kedua tokoh ini, Paulus dan Timotius, berkolaborasi atau bekerja sama-sama untuk mengatasi ajaran sesat. Kalau Paulus sendiri juga dalam pelayanan dan sendiri mengatasi ajaran sesat, tidak mungkin membawa Paulus dalam sebuah keberhasilan. Tidak mungkin. Maka Paulus membutuhkan yang namanya kerjasama atau membutuhkan tim dalam pelayanan. Sehingga Paulus membutuhkan Timotius, dan Timotius pula juga membutuhkan Paulus dalam pelayanan untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat yang terjadi di jemaat Efesus. Kita yang tidak layak, Paulus yang berdosa, dipakai dan dilayakkan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam bacaan kita di ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya ini telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menyadari itu. Paulus sadar itu, bahwa dulunya latar kehidupan Paulus sangat buruk. Sangat buruk. Dia adalah seorang penjahat, seorang ganas yang suka menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kemudian Tuhan mau pakai dia menjadi alatnya, menjadi hamba di dalam pelayanan. Artinya bahwa walaupun kita menganggap orang bahwa dia adalah orang yang jauh, orang yang berdosa sekalipun yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi sama seperti Paulus, ada kairos, ada waktu Tuhan untuk memanggil setiap orang untuk datang kepadanya. Ada di waktu, Bapak Mama. Jadi, kita tidak perlu kecewa dengan orang yang kita sudah dekati terus-menerus. Kita sudah ajak dia terus-menerus untuk datang kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau datang. Jangan kecewa. Ada waktu dan saatnya di mana Tuhan akan panggil orang itu. Tugas kita adalah terus memberitakan Injil. Terus ingatkan dia. Tetapi jangan kecewa kalau belum saat dan waktunya untuk dia datang kepada Tuhan. Masalah waktu bukan kita yang mengatur, tetapi Tuhan yang atur. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bekerja sama Paulus dan Timotius, ada kemajuan Injil atau kabar sukacita, kabar baik kepada jemaat. Banyak jemaat yang diperlengkapi dengan kehadiran mereka. Jadi kehadiran Paulus dan Timotius memperlengkapi, memperkuat, memperteguh iman jemaat yang ada di Efesus. Jadi artinya bahwa kehadiran Paulus dan Timotius bukan membuat jemaat untuk tambah jauh dari Tuhan, tetapi kehadiran Paulus dan Timotius sangat bermanfaat, yaitu mendekatkan jemaat yang jauh dari Tuhan datang kepada Tuhan.
Jadi mereka ini ada dalam sebuah misi pelayanan. Tetapi ingat bahwa mereka tidak selamanya bersama dalam pelayanan. Tidak selamanya bersama dalam pelayanan. Ada saatnya di mana Paulus meninggalkan Timotius. Paulus harus ada dalam penjara. Dia dipenjarakan karena Injil. Maka Timotius dipercayakan Paulus untuk melanjutkan pelayanan misi di tengah-tengah jemaat di Efesus. Maka kini Timotius harus melakukan pelayanan seorang diri tanpa Rasul Paulus. Tetapi tentunya bahwa Paulus menjadi guru, sudah memberikan fondasi, memberikan dasar pengajaran yang kuat bagi Timotius, sehingga di waktu atau di kala ia sendiri dalam pelayanan, dia tetap antusias untuk melakukan pelayanan dan tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat yang ingin mengacaukan jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Mereka adalah hamba Allah yang dipakai Allah untuk memberitakan Injil. Sebagai hamba Allah. Hubungan mereka itu seperti bapa dan anak. Kalau hubungan mereka seperti bapa dan anak, maka tentunya tidak dipisahkan. Di Efesus, Timotius dipercayakan sebagai pemberita Injil. Sebuah jabatan di bawah Rasul waktu itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Sebagai pemberita Injil yang diutus melayani di Efesus. Tetapi ada hal yang sangat mengganggu bagi Timotius. Di mana Timotius mengalami yang namanya rendah diri. Karena dia adalah pemimpin yang muda. Karena pada saat itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, yang muda harus tunduk pada yang tua. Jadi yang tua omong apa, yang muda harus ikut. Tidak boleh melawan. Dalam posisi ini, Timotius rendah diri. Bagaimana mungkin saya ini masih muda, lalu saya menjadi pemimpin, menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan Injil? Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menerima pengajaran saya atau tidak? Tentu dia merasa rendah diri, tidak percaya diri, karena harus menghadapi yang tua. Apalagi pada saat itu, budaya yang memperhadapkan mereka pada saat itu adalah budaya patriarkal. Dipimpin oleh bapak-bapak atau laki-laki. Jadi itu sangat berpengaruh sekali yang dialami oleh Timotius dalam pemberitaan Injilnya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang rendah diri itu pasti ada dalam setiap hamba-hamba Tuhan. Ketika menghadapi situasi seperti itu. Tetapi ingat Bapak Mama, orang mampu dalam situasi demikian karena berserah diri.
Timotius berserah diri walaupun dia rendah diri karena dia masih muda. Tetapi Timotius berserah diri dengan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa walaupun ia masih muda, tetapi Tuhan akan memampukan dia untuk melayani di jemaat di Efesus. Jadi berserah diri kepada Tuhan. Kalimat dalam bacaan kita di ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mengandung dua pesan bagi kita. Yang pertama, di dalam kasih-Nya Tuhan Allah membuka pintu untuk siapa saja boleh menerima kasih-Nya yang menyelamatkan. Siapa saja tanpa terkecuali. Di antara kita yang hadir ini, siapakah yang tidak berdosa? Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa, maka kita sadar dan dengan sepenuh hati. Dan di dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kita. Keselamatan diberikan kepada orang yang sadar untuk datang kepadanya. Berarti keselamatan itu Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Mama. Tetapi kita harus sadar untuk merespon kasih Allah bagi kita. Jadi perlu ada kesadaran. Kalau ada kesadaran, maka kita mau menerima itu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Mama, saudara-saudara. Ada amin? Ya, saya lihat Bapak Mama muka dong tidak betul jadi. Ya, jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada kairos, itu bahasa Yunaninya. Ada waktu di mana yang jauh akan datang dekat dengan Tuhan. Kita sadar bahwa saya dan Bapak Mama saudara-saudari yang datang ini, tentu kita punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin di tahun 2024, dari Januari sampai Desember, pasti kita masih jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Tetapi waktu telah menjawabnya, bahwa yang jauh tidak selamanya menjauh dari Tuhan. Tidak selamanya. Tetapi yang jauh, kalau waktunya Tuhan bilang, saat ini dekat dengan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi saya dan Bapak Mama untuk tetap hidup di dalam dunia yang mengikat kita dalam dosa. Sama seperti Rasul Paulus, tidak selamanya dia hidup dalam keterpurukan. Tidak selamanya dia hidup jauh dari Tuhan. Tidak selamanya. Ada waktu di mana Tuhan bilang, tinggalkan segala dosamu dan datang dekat dengan Kristus Yesus yang menyelamatkanmu. Karena Kristus Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota dengan darahnya yang tertumpah, Dia yang akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Jadi, kalau ada waktu dan saat di mana Tuhan panggil kita, tidak ada bilang, saya tidak mau ikut Tuhan. Tidak. Pasti kita akan datang kepadanya. Yang kedua,
Yang hendak disampaikan adalah bahwa berita sukacita bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa adalah pesan. Bahwa orang berdosa yang mau mendapatkan kasih Allah, yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus adalah mereka yang juga mau memberikan kasih mereka kepada sesama. Yang saat berelasi dengannya adalah hal yang menyebabkan relasi itu menjadi rusak. Jadi Bapak Mama yang terkasih, ketika kita sudah menerima itu keselamatan, ketika kita sudah menerima itu kasih dari Allah kepada saya dan Bapak Mama, saudara-saudari, kita tidak boleh mementingkan untuk diri kita sendiri. Tetapi di dalam relasi, di dalam hubungan kita dengan sesama, kita harus membagi kasih Allah itu kepada sesama kita. Yesus Kristus itu, dia punya inisiatif. Walaupun manusia tidak datang kepadanya, tetapi Yesus Kristus dia punya inisiatif untuk berjumpa, bertemu dengan orang yang jauh. Orang-orang yang terluka karena dosa, Tuhan punya cara lain untuk berjumpa dengan mereka, untuk membalut luka-luka mereka karena akibat dosa, sehingga mereka tersakiti. Dosa yang memperbudak mereka sehingga mereka terluka dan terluka. Tuhan punya inisiatif untuk menjumpai mereka, untuk membalut setiap luka-luka mereka. Yesus Kristus hadir sebagai pendamai. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, di tahun 2024 ini kita akan ada dalam perjamuan akhir tahun. Kristus sudah menyatukan kita. Kristus menjadi penyelamat bagi kita. Kristus menjadi pendamai bagi saya dan Bapak Mama, saudara-saudari. Maka tugas kita adalah kita juga harus menjadi pendamai bagi diri kita, bagi istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah pendamai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.